Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Hai Dokfit edisi lolos LPDP One Shot Dokter Spesialis bersama aku, Dr. Fitri. Bagaimana kabarnya teman-teman? Aku harap hari ini teman-teman dalam keadaan sehat ya. Pada videoku sebelumnya tentang 5 tips dalam penulisan esai untuk mendaftar beasiswa LPDP khususnya dokter spesialis, aku telah menjelaskan tentang beberapa data yang bisa kita masukkan untuk memperkuat masalah yang kita angkat dalam esai kita tersebut. Namun teman-teman, setelah aku mengoreksi beberapa esai dari teman-teman semua, ternyata masih banyak teman-teman yang kurang memahami tentang data-data apa saja sebenarnya yang bisa kita masukkan untuk memperkuat esai kita tersebut. Nah, karena itu pada video kali ini, aku ingin membagikan kepada teman-teman tentang beberapa data yang bisa kita cari dan kita masukkan ke dalam esai kita sehingga dalam esai tersebut akan tampak urgensi kita untuk mengambil prodi yang kita inginkan. Dan hal ini akan memudahkan kita nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada proses wawancara di tahap akhir beasiswa LPDP. Selain menampilkan beberapa data, aku juga akan membagikan kepada teman-teman sumber-sumber di mana teman-teman bisa mendapatkan data-data tersebut sehingga akan memudahkan teman-teman untuk mengambil data dan bisa langsung memasukkan ke dalam esai yang akan teman-teman tulis. Baiklah teman-teman, inilah 5 data yang bisa teman-teman masukkan ke dalam esai untuk mendaftar beasiswa LPDP khususnya dokter spesialis. Data pertama adalah prevalensi penyakit yang teman-teman jadikan masalah di dalam esai teman-teman. Misalkan teman-teman mengambil prodi obgyn dan mengangkat masalah preeklamsi. Nah, di sini teman-teman perlu mencari data penyakit preeklamsi ini mulai dari tingkat dunia, kemudian Indonesia, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota, dan terakhir adalah kejadian yang ada di rumah sakit tempat teman-teman mendapatkan rekomendasi. Dan data-data ini bisa teman-teman dapatkan dari data WHO, kemudian juga penelitian-penelitian terbaru, kemudian untuk tingkat Indonesia bisa dicari di Riskesdas, Profil Kesehatan Indonesia, kemudian data dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan terakhir dari rekam medis yang ada di rumah sakit teman-teman. Dari data prevalensi ini maka akan tampak bahwasannya kejadian dari preeklamsi ini masih sangat banyak, baik itu di tingkat nasional, kabupaten kota, maupun di rumah sakit tempat teman-teman mendapatkan rekomendasi. Sehingga data ini bisa memperkuat alasan teman-teman untuk mengambil spesialis obgyn tadi, begitu. Kemudian data yang kedua adalah jumlah dokter spesialis terkait yang ingin teman-teman ambil, baik itu secara keseluruhan di Indonesia, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten kota, dan jumlah dokter spesialis tersebut yang ada di rumah sakit tempat teman-teman mendapatkan rekomendasi. Data-data ini bisa teman-teman dapatkan dari profil Tenaga Kesehatan Indonesia, kemudian data dari Konsil Kedokteran Indonesia, kemudian juga bisa dari data Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian untuk rumah sakit sendiri, teman-teman bisa bertanya kepada bagian administrasi mengenai jumlah dokter spesialis yang ada di rumah sakit tersebut. Dari data jumlah dokter spesialis ini, maka akan tampak bahwasannya dokter spesialis ini masih kurang dan masih dibutuhkan di daerah tempat teman-teman mendapatkan rekomendasi. Kemudian, untuk data yang ketiga adalah jumlah penduduk di daerah tersebut dan jumlah pasien atau kasus obgyn yang ada di rumah sakit tempat teman-teman mendapatkan surat rekomendasi. Data-data ini bisa teman-teman dapatkan dari data dari BPS atau Badan Pusat Statistik dan rekam medis rumah sakit sendiri. Jadi data ini jumlah pasien teman-teman bisa mencari data poli umum, data rawat inap, maupun data rujukan dari pasien obgyn ini ke rumah sakit rujukan. Nah, dari data-data ini akan tampak bahwasanya penduduk di daerah tersebut masih banyak yang membutuhkan penanganan dari spesialis obgyn atau spesialis yang ingin teman-teman ambil, begitu. Kemudian untuk data keempat adalah rasio perbandingan dokter spesialis dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Data ini bisa teman-teman dapatkan dari buku Target Rasio Tenaga Kesehatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Dalam buku ini akan dijelaskan masing-masing spesialisasi berapa rasio kebutuhannya berdasarkan jumlah penduduk. Silakan teman-teman cari dan teman-teman hitung apakah dokter spesialis terkait sudah mencukupi dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tempat teman-teman mendapatkan rekomendasi. Jika memang masih kurang, silakan angkatlah masalah tersebut dan dimasukkan ke dalam esai yang teman-teman tulis. Kemudian data yang terakhir atau data yang kelima
yaitu jarak dari rumah sakit tempat teman-teman mendapatkan rekomendasi dengan rumah sakit rujukan. Jarak ini bisa teman-teman cari melalui Google Maps. Kemudian selain menampilkan jarak, teman-teman sebaiknya juga menampilkan perkiraan ongkos yang dihabiskan dalam perjalanan dari rumah sakit tempat teman-teman mendapatkan rekomendasi dengan rumah sakit rujukan tersebut. Nah, dari data ini, maka akan tampak berapa urgensinya spesialis tersebut harus ada di tempat teman-teman mendapatkan rekomendasi. Baiklah teman-teman, itulah 5 data yang dapat teman-teman tambahkan ke dalam esai teman-teman untuk mendaftar beasiswa LPDP dokter spesialis. Akan aku rangkum kembali ya teman-teman. Data pertama yaitu prevalensi penyakit yang teman-teman jadikan masalah di dalam esai teman-teman. Kemudian yang kedua, jumlah dokter spesialis terkait. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut, dan jumlah kasus terkait yang ada di rumah sakit tempat teman-teman mendapatkan rekomendasi. Kemudian yang keempat, rasio perbandingan dokter spesialis dengan jumlah penduduk. Kemudian yang kelima, jarak antara rumah sakit tempat teman-teman mendapatkan surat rekomendasi dengan rumah sakit rujukan. Jika teman-teman dapat memasukkan 5 data tersebut ke dalam esai teman-teman, maka masalah yang teman-teman angkat akan sangat tampak dan urgensi teman-teman untuk mengambil spesialis tersebut juga akan sangat jelas. Kemudian ada teman-teman yang bertanya, bagaimana jika 1 atau 2 data tersebut tidak kita dapatkan dan tidak kita buat dalam esai? Menurutku tidak masalah ya teman-teman, yang penting kita berusaha dulu mencari, apabila memang tidak ada datanya, tidak masalah. Kemudian juga ada teman-teman yang bertanya, bagaimana jika kita sudah terlanjur submit, tapi tidak memasukkan data-data yang telah aku jelaskan tadi? Menurutku juga tidak masalah ya teman-teman, asalkan teman-teman lolos tahap administrasi dan lanjut ke tahap selanjutnya. Namun teman-teman juga tetap harus mencari kelima data ini untuk persiapan seleksi wawancara LPDP di tahap akhir nanti. Karena memang data-data ini akan sering ditanyakan kepada kita pada saat seleksi wawancara LPDP. Sampai di sini dulu videoku pada kali ini ya teman-teman. Aku berharap video ini dapat membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menulis esai beasiswa LPDP khususnya dokter spesialis. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini. Kemudian, ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.